karena adik saya juga udah meninggal, nggak cukup dibunuh, tapi disayat-sayat, tapi disayat-sayat, tapi disayat-sayat, di apa tuh, digiring, digusur, dibawa ke bagasi mau dibuang ke Bukanagara kayaknya tuh, dibawa ke bagasi mau dibuang ke Bukanagara kayaknya tuh, dibawa ke bagasi mau dibuang ke Bukanagara kayaknya tuh. Iya. Saya jadi gemes banget. Ya itu mah dugaan gua ya gitu. Iya, iya, hati saya nggak bisa dipaling sampai ke situ karena ada sutradaranya udah merencanakan terlebih dahulu gitu. Iya. Jadi ada sutradaranya, ada produsernya, pemainnya kayak gitu, udah diatur-atur kayaknya gitu. Karena ada sutradaranya udah merencanakan terlebih dahulu gitu. Iya. Jadi ada sutradaranya, ada produsernya, pemainnya kayak gitu, udah diatur-atur kayaknya gitu. Karena ada sutradaranya udah merencanakan terlebih dahulu gitu. Jadi ada sutradaranya, ada produsernya, pemainnya kayak gitu, udah diatur-atur kayaknya gitu. Nah, Wak Yeti, dari mana Anda tahu kalau korban itu disayat-sayat mukanya? Dari mana coba? Apakah Anda melihat otopsi terhadap korban? Ataukah penyidik memberitahukan Anda apa yang dilakukan terhadap korban? Bukankah itu konsumsi penyidik internal saja, hasil otopsi tersebut? Kok Anda sudah tahu disayat-sayat? Kok Anda tahu diberdirikan korbannya? Kok Anda tahu korbannya diseret? Sementara kata Ramdhanu korbannya dibopong. Yang benar kalian yang mana yuk? Dibopong kah atau diseret-seret? Dalam hal ini Anda benar, diseret-seret karena kaki korban penuh dengan tanah. Ramdhanu berbohong. Kadang Anda jujur sedikit, bohong Anda tuh 99%. Terus bagaimana Anda tahu bahwa korban akan dibawa ke Bukanagara? Itu lokasinya di mana? Kenapa Anda bisa menebak korban akan dibawa ke Bukanagara? Ini kan ajaib. Dan lucunya lagi Anda menceritakan ini sudah ada sutradaranya, ada produsernya, ada pemainnya. Kok Anda tahu ada sutradaranya? Kenapa Anda tahu ada produsernya? Kenapa Anda tahu ada para pemainnya? Ini kan Anda menceritakan apa yang terjadi di dalam internal Anda sendiri toh. Wak Yeti, Anda adalah pemain, pemeran pembantu toh. Dan produsernya adalah para YouTuber, sutradaranya pemilik dana, kan begitu. Bagaimana mungkin Yosef bertindak sebagai sutradara sekaligus produser sekaligus sebagai pemain? Seperti yang Anda katakan, ini ada sutradaranya. Kalau Yosef sutradaranya, kemudian Yosef produsernya, berarti Yosef YouTuber dong. Kenyataannya kan Yosef tidak ada berprofesi sebagai YouTuber. Dan sebagian besar YouTuber kan ada di pihak Anda. Sama sekali tidak ada yang membela Yosef Hidayah. Bahkan karena luruskan ini pun sejak awal berdirinya menyerang Yosef Hidayah, tidak membela Yosef Hidayah, malah membela Anda loh sama Ramdhanu. Tapi kok Anda katakan ada produsernya, ada pemainnya? Berarti Anda termasuk padahal bagian daripada pemain yang memerankan peran pembantu. Saya akan tunjukkan permainan-permainan Anda di video berikut ini. Nah, dari potongan video yang baru saja kita tonton terlihat bahwa trio nenek bertindak sebagai pemain. Artinya kan dia katakan, kata si Yeti, ada sutradaranya, ada produsernya, dan ada pemainnya. Di sini Yeti dan kawan-kawan, 3 bersaudara tersebut bertindak sebagai pemain, pemeran pembantu. Tujuan mereka pura-pura kesurupan di TKP itu adalah untuk menyudutkan Yosef Hidayah. Video tersebut berlangsung pada tanggal 18 Agustus jam 8 pagi
di TKP hanya 3 jam setelah kematian Amalia Mustika Ratu. Padahal beberapa menit sebelumnya Yosep mampir ke rumah mereka mengatakan ada penculikan. Kemudian Yosep melapor kepada Polsek Jalan Caga. Terus kenapa mereka dengan cepatnya mengatakan Yosep adalah pembunuhnya? Ini kan tidak masuk akal. Bukankah mereka sebaiknya menangisi korban dulu toh? Kepergian daripada Tuti Suwartini dan Amalia Mustika Ratu, keponakan mereka. Akan tetapi yang terjadi di TKP kan mereka meneriakkan terus nama Yosep. Ini kan framing. Ini yang dikatakan oleh Ibu Yeti bahwa mereka sebagai pemainnya. Produsernya siapa? Dalam video ini, produsernya tentunya seluruh stasiun televisi nasional dan para YouTuber. Itulah produser dalam segmen ini. Namun di dalam segmen yang lain beda lagi produsernya, gonta-ganti. Coba lihat potongan tayangan video berikut. Amel tuh kecilnya gimana, sama bapaknya sering dipukulin nggak? Enggak, dimanjat, enggak aja dimasukin radius kundang. Dia kedua-duanya tuh sayang banget sama Dua-duanya anaknya. sayang sama Amel. Iya, sayang banget. Mau apa aja Penuhin. Iya. Terus dipenuhin. Pak Yosep itu suka melakukan kekerasan nggak? Enggak Sama pernah. istrinya? Kalau enggak sama istrinya enggak terlalu sih, cuman berantem. Kalau berantemnya diapain ibu? enggak pernah dipukul. Nggak pernah dipukul. Oke. Nggak temperamen Yosep. Enggak ya? Cuman berantem. Kalau berantemnya diapain ibu? enggak pernah dipukul. Nggak pernah dipukul. Oke. Nggak temperamen Yosep. Enggak ya? Jadi apa yang barusan dikatakan oleh Yeti pada video sebelum ini, itulah yang terjadi umumnya kepada bapak-bapak dan anak perempuannya, di mana seorang ayah umumnya 95% pasti lebih dekat kepada anak perempuannya dibanding kepada anak laki-lakinya. Itu sudah umum di mana saja pun di seluruh dunia ini. Yosep tidak temperamen, diakui oleh Yeti, diakui oleh Ida, diakui juga oleh Indra Zainal yang ada di lokasi tersebut saat diwawancarai oleh Poppy Amalia. Sehingga tidak mungkin Yosep melakukan pembunuhan tersebut karena itu darah kandungnya sendiri, Amalia Mustika Ratu tersebut, apapun alasannya. Nah, bagaimana dengan Ramdhanu? Ya, Ramdhanu itu sudah saya jelaskan, dialah eksekutornya, dibantu oleh trio nenek-nenek ini, Yoris, Yanti, Indra Zainal, dan atasannya Indra Zainal. Nah, peran 3 trio nenek-nenek ini lebih diutamakan kepada menuding Yosep Hidayat sebagai pelaku pembunuhan tersebut, membuat framing di media sosial, sehingga masyarakat sampai sekarang ini lebih banyak mendukung Ramdhanu beserta kelompoknya, beserta nenek-nenek yang selalu kesurupan bohongan ini. Peran inilah yang mereka lakukan sebagai pemain. Mari lihat video berikut ini. Ibu namanya siapa? Ida. Ibu Ida. Ini kakak pertama, Iya. kakak kedua. Ini baru Ibu Bu Lilis dulu. Bu Lilis ya? Bu Lilis baru. Oh, Bu Lilis ya. Berarti Bu Lilis yang pertama. Ini Ibu Ida. Iya. Ibu Ida bisa ngerasain. Ada yang mendekat. Sekarang Ibu ngerasain nggak? Iya, ada. Ibu ngerasain sekarang ada Ibu. Iya. Ibu ngerasain ada Ibu Tuti di sini. Ibu Tuti ada di mana? Di sini. Di sini di mana? Kasih tahu saya. Aduh, di badan saya. Di badan Ibu. Sekarang ada Ibu Tuti. Iya. Ibu Tuti. Sekarang ini masuk ke badan Ibu. Ibu Tuti dari kemarin pengen bicara sama saya. Ya, Ibu Tuti pengen ngomong sama saya. Sekarang ini ada di dalam diri Ibu. Ya, sekarang yang ngomong sama saya ini Ibu Tuti atau Ibu Ida? Ibu Tuti, assalamualaikum, saya Poppy. Salam. Ibu Tuti selama ini pengen ngomong sama saya, pengen komunikasi sama saya, pengen cerita apa Ibu Tuti? Yang ngomong itu si Yosep. Ibu ngomong sama saya, gimana caranya malam itu Ibu? Ibu Lagi tidur, aduh. lagi tidur, terus Ibu, saya mau bantu Ibu. Percaya sama saya mau bantu Ibu dari kemarin, saya udah gelisah. Saya mau kemari, ceritain. Malam itu gimana jalan ceritanya?
Saya lagi tidur nggak ingat apa-apa kan, lagi tidur udah dipukul kayaknya. Terus Yang kesadar saya sekali. Saya nggak sadar. oke. Amel diapain ibu? Ini kan bangun, lihat mamanya pukul udah berdarah kali ya. Dia itu mau ingat ke mamanya, ke mama kayak yang itu, yang dua itu. Yang dua itu siapa? Si Yusuf itu. Sama siapa? Kasih tahu ibu. Yusuf itu mereka perempuan ya. Perempuan atau laki ibu, karena ibu lagi itu sudah tidak ada, ibu nggak sadar. Iya. Perempuan ya. Perempuan atau laki ibu, karena ibu lagi itu sudah tidak ada, ibu nggak sadar. Iya. Perempuan ya. Perempuan atau laki ibu, karena ibu lagi itu sudah tidak ada, ibu nggak sadar. Iya. Siapa yang akan dahungi? Siapa yang akan dahungi? Perempuan ya. Perempuan atau laki ibu, karena ibu lagi itu sudah tidak ada, ibu nggak sadar. Iya. Perempuan ya. Perempuan atau laki ibu, karena ibu lagi itu sudah tidak ada, ibu nggak sadar. Iya. Perempuan ya. Perempuan atau laki ibu, karena ibu lagi itu sudah tidak ada, ibu nggak sadar. Iya. Perempuan ya. Perempuan atau laki ibu, karena ibu lagi itu sudah tidak ada, ibu nggak sadar. Iya. Perempuan ya. Perempuan atau laki ibu, karena ibu lagi itu sudah tidak ada, ibu nggak sadar. Iya. Apa yang dikatakan Ida dalam kesurupan tersebut adalah kejadian real di lapangan. Korban diapa-apain ya seperti apa yang dikatakan Ida, akan tetapi aktornya diganti. Mengapa Ida bisa berkata begitu? Karena memang mereka ada di depan rumah TKP. Sebagaimana seorang saksi yang berjalan pulang ke Kasomalang pada malam itu sekitar jam 11 malam melihat 5 orang di depan rumah TKP. 3 dari 5 orang tersebut adalah perempuan. Siapa perempuan-perempuan tersebut 3 orang itu? Ya jelaslah bukan Ibu Tuti maupun Amalia Mustika Ratu. Karena Ibu Tuti dibunuh dalam keadaan tidur. Sudah pasti 3 trio nenek-nenek ini di depan. Dan di belakang rumah tentu saja sudah dijaga. Artinya kan rumah tersebut sudah dikepung. Tidak mungkin seorang pun bisa lolos keluar. Dari Bu Tuti hingga Amalia Mustika Ratu. Sehingga kata Bu Ida ketika Amalia Mustika Ratu lari ke belakang rumah, seseorang menangkap Amalia Mustika Ratu kemudian dimasukkan lagi ke dalam rumah. Dan di dalam rumah itu dia dihabisi oleh Ramdhanu. Jadi apa yang dikatakan Bu Ida dalam kesurupan model sinetron dengan Poppy Amalia tersebut, itu adalah kejadian nyata. Akan tetapi para pelakonnya diubah sama dia. Ini kan kesurupan modern, kesurupan yang ada time out-nya. Itulah yang dilakukan Ida CS, termasuk ketika dilakukan olah TKP dalam video berikut. Pasrahkan ke Allah, pasrahkan sadari Allah, Allah yang bakal nasihat. Nah, di video yang baru saja kita tonton, terlihat bahwa duluan dinyalakan kamera HP dibanding kesurupannya, Wak.
Inilah problemnya, sehingga ketahuan kesurupan tersebut dikondisikan di mana Wak Yeti dan kawan-kawan ini adalah para pemainnya, produsernya Heri Susanto, dan semua itu diatur oleh sutradara. Inilah yang dimaksud dengan Yeti. Ada sutradaranya, ada produsernya, ada pemainnya. Di mana pemain itu harus melaksanakan instruksi dari sutradara dengan baik dan benar. Jika pemain melakukan instruksi tidak baik dan benar, maka hukumannya ada, seperti yang diterima oleh Yeti, di mana dia mendapatkan hukuman fisik, yaitu hidungnya digunting oleh sutradara.